Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara nabiyahu biziyadatil ilmi haitsu qala wa qul rabbi zidni ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar radio online Palopo Mengaji dan media sunnah Bantaing dimanapun Anda berada. InsyaAllah ta'ala kembali kita melanjutkan pelajaran terkait dengan rambu bagi setiap penuntut ilmu. Kita ambil dari Kitabul Ilmi yang merupakan karya dari seorang ulama karismatik yang beliau digelari oleh ulama yang lain sebagai faqihul asr, ahli fikih di zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di adab yang ke-11 yaitu at-tatsabbut was-sabat, beliau menyebutkan pula aidan at-tatsabbut amrun muhim, dan juga termasuk hal yang perlu untuk diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu, bahwasanya mengecek kebenaran, mengklarifikasi sesuatu, baik itu bentuknya pemberitaan, isinya adalah khabar, maupun yang lainnya, itu adalah perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting. Li'anna an-naqilina taratan takunu lahum nawaya sayyi'ata yanquluna ma yushawwihu sum'atal manquli anhu qasdan wa 'amdan. Sebab orang yang menukil atau membawa berita terkadang memiliki niat yang jelek. Dia bawa berita, dia bawa sesuatu kadang niatnya jelek. Dia membawa berita tersebut yaitu untuk yushawwihu sum'atal manquli anhu qasdan wa 'amdan. Tujuannya entah dia sengaja ataupun tidak sengaja, itu untuk merubah apa yang didengarkan dari pemberitaan tersebut dari orang yang dinukil. Yakun 'indahum nawaya sayyi'atan walakinnahum yafhamuna asy-syai' ala khilafi ma'nahu alladhi uridu bih. Kadang selain niat yang mungkin
tidak jelek, niatnya bagus. Tetapi dia memahami hal tersebut dengan pemahaman yang berbeda dengan makna yang diinginkan. Ya, dia memahami dengan pemahaman yang berbeda dengan yang diinginkan. Iya. Di sini sebutkan dua. Ya. Kenapa kita mesti mengklarifikasi? Kenapa kita mesti melakukan cross check? Ya. Pertama, kadang yang membawa berita niatnya jelek. Ya. Entah itu dia sengaja atau tidak sengaja. Ya. Walaupun ya, dia asalnya adalah seseorang yang mungkin kita tahu ya, bisa dipercaya, tapi niatnya jelek. Dia punya niatan yang jelek. Hasilnya apa? Ya, seharusnya dipahami A, ya, tapi yang dipahami oleh si B, ya, yang menerima berita itu ya, berbeda dengan si A. Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Kadang juga niatnya sudah bagus, dia ingin bawa berita ini. Tetapi pemahaman dia keliru. Ya. Pemahaman dia keliru terkait dengan berita yang dia bawa. Entah itu dengan konten atau isi dari berita yang dia bawa, ya, atau dia salah faham. Ini peruntukannya untuk kapan, untuk di mana, dan untuk siapa. Ini cukup banyak contoh kalau mau disebutkan yang seperti ini. Ya. Ini kadang terjadi ya, di tengah-tengah penuntut ilmu. Nah, seperti misalnya didapatkan fatwa-fatwa umum, ya, fatwa-fatwa umum yang didapatkan di kitab-kitab para ulama, entah itu yang sudah terjemahan ataupun yang belum. Ya. Tetapi fatwa-fatwa tersebut ya sifatnya umum, sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Lalu dia bawa kepada makna yang khusus. Nah, hasilnya adalah sapu rata. Semuanya kena. Nah, itu fatwa yang terkait dengan kondisi di suatu negara, suatu wilayah. Para ulama keluarkan fatwa seperti ini. Nah, fatwa tersebut kan khusus untuk negara itu, untuk wilayah itu, sesuai dengan konteks pertanyaan yang mungkin di situ sudah disebutkan alasan atau ilahnya, sehingga keluarlah fatwa. Lalu ini ditemukan oleh seseorang, diambil itu fatwa, dibawa ke tempat lain, di negara lain. Hasilnya apa? Ya, kacau. Walaupun niatnya niatnya bagus, ingin menyebarkan ilmu. Tetapi itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh ulama yang memfatwakan tersebut. Nah, ini dua hal ya. Walihada yajibu at-tathabbut fa idza sabata bis-sanadi manukila ata dawrul munaqashah ma'a sahibihi alladhi naqala anhu qabla an tahkuma 'ala al-qawli bi annahu khata' au ghaira khata'. Kalau demikian kondisinya, maka wajib melakukan klarifikasi. Wajib untuk melakukan cross check. Kalau sudah pasti, sudah diketahui dengan benar bahwa penukilan atau pemberitaan itu memang demikian, maka terbuka peluang untuk berdiskusi.
berdiskusi dengan orang yang memiliki berita tersebut atau yang mengeluarkan berita tersebut, sebelum kita memvonis bahwa Anda salah atau Anda benar. Ya. Dia bawa sebuah berita, atau seperti saya kasih contoh tadi, fatwa. Begini. Cross check dulu, benar enggak ini fatwanya demikian? Ya. Nah, kalau terjemahan cari dulu teksnya dalam bentuk bahasa Arab. Nah, mesti konfirmasi, mesti di cross check. Nah, kalau betul-betul sudah benar, maka kita diskusi, kita dialog. Nah, apakah yang ini memang benar keadaan dan kondisinya demikian, sebelum kita memvonis Anda salah, Anda keliru, atau Anda itu di atas kebenaran. Wa dzalika li'annahu rubbama yadhhar laka bil munaqashati anna as-sawaba ma'a hadha alladhi nukila anhu al-kalam. Sebab dengan demikian bisa jadi setelah kita berdialog, setelah berdiskusi, ternyata nampak bahwa memang benar. Memang benar apa yang dinukilkan tersebut. Dan isi penukilan juga benar. Dan pemberitaan tersebut memang untuk kondisi yang bagaimana. Nah, itu kapan? Setelah dialog, setelah berdiskusi. Nah, di sini mengisyaratkan pentingnya husnudzon, prasangka baik, tidak langsung suudzon. Nah, wal khulasatu annahu idza naqala an syakhsin ma sara annahu khata faslak tariqan salasata ala tertib. Kesimpulannya atau secara ringkas, kalau ada penukilan dari seseorang dan menurut Anda itu keliru, maka tempuh 3 cara. Tempuh 3 cara. 3 cara ini berurutan. Yang pertama Anda mesti tempuh adalah tasabbut fi sihhatil khabar. Klarifikasi dulu. Konfirmasi atau cross check dulu kebenaran berita itu. Ini yang pertama dulu, yang paling utama. Dan itu yang diutamakan dulu. As-tsani, yang kedua, an-nazar fi sawabil hukmi. Anda mesti betul-betul melihat dengan jeli tentang kebenaran hukum, yang merupakan buah atau efek daripada pemberitaan tersebut. Fa in kana sawaban fa ayyaduhu wa dafi' anhu. Nah, kalau memang benar, memang benar hukumnya demikian, maka Anda mesti melakukan pembelaan. Nah, melakukan pembelaan kalau memang benar. Wa in ra'aitahu khata' fasluk at-tariqa as-salis wa huwa al-ittisalu biman nusiba ilaihi limunaqashatihi fihi wal yakun zalika bihudu'in wa ihtiramin. Tapi kalau keliru, ternyata keliru, maka tempuh cara yang ketiga. Apa itu? Langsung kita berhubungan. Langsung kita berhubungan dengan sahibul khabar, yang punya berita, yang punya fatwa, atau yang membawa berita tersebut, fatwa tersebut, untuk kita melakukan diskusi atau dialog. Dan ini, tolong diperhatikan adabnya diskusi dan dialog, dengan tenang dan juga dengan ihtiram, memuliakan, menghargai.
Bukan ingin menunjukkan bahwa Anda itu hebat, bukan ingin menunjukkan bahwa Anda itu jago dalam berdebat. Tidak. Iya. Ini pentingnya tasabut bagi penuntut ilmu. Al-amru tsani asyar. Ya. Ini perkara yang terakhir dari penuntut ilmu, adabnya disebutkan di sini. Nah, makanya saya minta bisisa, ya, supaya kita bisa selesaikan adab yang ke-12 ini. Sebab ini saya lihat 2 lembar. Nah, perkara yang ke-12 yang juga merupakan adab bagi setiap penuntut ilmu dan juga rambu bagi setiap penuntut ilmu adalah al-hirsu ala fahmi muradullah ta'ala wa muradu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seorang penuntut ilmu itu betul-betul punya tekadku yang kuat. Ya. Dia punya tekad atau ambisi yang kuat untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Untuk memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulullah inginkan. Ketika baca ayat, apa maknanya? Apa yang diinginkan Allah dari ayat ini? Apakah itu perintah, isi ayatnya adalah perintah ataukah larangan ataukah pemberitaan? Ya. Ia betul-betul punya tekad yang kuat, mau tahu apa yang diinginkan Allah dari ayat tersebut. Begitu juga dapat hadis. Setelah dia tasabut dulu, hadisnya sahih apa enggak? Ya. Hadisnya benar ini enggak? Nah, setelah itu dia betul-betul mau tahu ini makna dan kandungan hadis, apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut ada berisi perintah, berisi larangan, atau berisi pemberitaan, ya, atau berisi perkara yang gaib yang diberitakan dan seterusnya. Dia mau betul-betul mau tahu, bukan dia mau pahami sendiri. Ya. Minal umuril muhimmati fi talabil ilmi qadiyatul faham. Ini kata beliau rahimahullah. Termasuk perkara yang penting bagi setiap penuntut ilmu adalah terkait dengan pemahaman. Terkait dengan pemahaman. Fahmu muradillahi azza wa jalla wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lianna katsiran minan nas utu ilman walakinna lam yu'tu fahman. Ya. Kenapa? Apa ini dimaksud dengan pemahaman? Yaitu memahami apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulullah inginkan, baik dari ayat ataupun dari hadis. Sebab banyak orang itu diberikan ilmu tapi tidak diberikan pemahaman. Ya. Beliau tidak katakan ada orang, tapi katsiran minan nas, banyak orang, banyak manusia dia dikasih ilmu. Ya. Allah berikan dia ilmu. Dia punya ilmu yang banyak, tapi dia tidak mendapatkan pemahaman. Nah, la yakfi an tahfadha kitab Allah wa ma tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni faham. Ya. Tidak cukup jemaah sekalian, ikhwani fid din. Ya. Tidak cukup Anda menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi tidak paham. Ya, tidak paham.
Nah, di sini juga kelirunya sebahagian saudara kita kaum muslimin, ya, kagum ya. Si fulan hanya sekian tahun dia sudah hafal Quran, mungkin usianya masih belia. Wah, ini si fulan juga dia sudah hafal ribuan hadis. Ya, langsung dinobatkan sebagai ulama. Ya, langsung jadi rujukan. Nah, kalau sekedar hafal, saya kira belum ada yang bisa menyamai. Tidak usah sama. Yang setengah dari itu menyamai Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, belum ada. Ya. Nah, dari sisi hafalan, ya, Imam Bukhari saja hafal ya ribuan hadits yang sahih, lengkap dengan sanadnya. Ya, lengkap dengan sanadnya. Dan juga beliau hafal ribuan hadits yang dhaif, lengkap dengan sanadnya kalau ada sanadnya. Nah, walaupun dibolak-balik itu sanad, beliau tetap tahu. Makanya beliau pernah dites, ya, oleh 10 orang ulama. Nah, dites sama 10 orang ulama. Masing-masing ulama memberikan sekian hadis dengan sanad yang dibolak-balik, kasih kacau. Ya. Setelah semuanya selesai, Imam Bukhari diam. Sampai muncul anggapan, tidak beres ini. Tidak bisa ini. Lalu setelah itu beliau sampaikan, adapun ulama ini yang mengatakan begini, itu sanadnya keliru, sanadnya begini. Kemudian sebutkan hadisnya. Sampai dengan ulama yang terakhir. Baru mereka diakui hafalannya. Ya. Kalau soal hafalan, tapi apakah itu cukup? Lah, jemaah sekalian. Ya, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu, memahami Al-Quran dan hadis itu, dia mesti berguru, dia mesti belajar. Nah, makanya Imam Bukhari punya ribuan guru. Ya. Tidak hanya hafal ayat, hafal Quran, hafal hadis, langsung jadi Syekhul Islam di kampungnya. Tidak. Nah, tidak seperti itu. Iya. Dan wajib la budda an tafhama 'anillahi wa rasulihi ma aradahu Allah wa rasuluhu wa ma aktsara al-khalal min qaumin istadallu bin nususi ala ghairi muradillahi wa rasulihi fa hasala bidzalika ad-dhalal. Wajib jemaah sekalian, ya, untuk memahami apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ya. Sebab betapa banyak kekeliruan, ya, dari orang-orang yang berdalil dengan ayat, dengan hadis, tanpa dia tahu ini maksudnya Allah berfirman seperti ini bagaimana, maksudnya Nabi menyatakan demikian bagaimana. Maka yang terjadi adalah kesesatan. Ya, yang terjadi adalah kesesatan. Nah, inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan selain mereka. Ya, kalau berbicara tentang dalil, semua umat Islam sepakat, ya, bahwasanya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua sepakat. Sampai kepada kelompok-kelompok menyimpang sepakat. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, Qadariyah, ya, semuanya sepakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Demikian pula kalau di negara kita ini kan ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, NU, ya kan? Kemudian apalagi yang macam-macam lah. Semuanya pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa berbeda? Yang berbeda pemahamannya. Itu yang membedakan pemahamannya. Nah,
Wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmatin ala wa hiya anna al-khata' fil fahmi qad yakunu ashaddu khataran min al-khata'i bil jahli. Nah, ini yang kayaknya layak ditulis dengan tinta emas ini ucapan beliau. Di sini saya ingin mengingatkan satu poin penting. Ya. Satu poin penting. Apa itu? Bahwasanya keliru dalam pemahaman itu terkadang jauh lebih berbahaya dibandingkan keliru disebabkan jahil atau tidak tahu. Ya. Keliru dalam pemahaman itu terkadang jauh lebih berbahaya. Nah, dibandingkan orang keliru karena dia tidak tahu. Dia bodoh, dia jahil. Kenapa beliau katakan demikian? Li'annal jahil alladhi yukhti' bijahlihi ya'rifu annahu jahilun wa yata'allam. Lakinna alladhi fahima khata' ya'takidu fi nafsihi annahu 'alimun musibun wa ya'takidu anna hadha huwa muradullah wa rasuluh. Nah, kenapa sampai beliau katakan demikian? Sebab orang yang jahil, bodoh, ya, dia keliru. Kenapa keliru? Sebab memang dia jahil, dia bodoh. Dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dirinya bodoh, dirinya jahil. Kalau orang tidak tahu, dia tahu dirinya bahwa dia tidak tahu, dia tahu dirinya bahwa dia bodoh, dia tahu dirinya bahwa dia jahil, dia tahu itu, ya, tentu dia akan belajar. Sebab dia tahu dirinya bodoh. Tetapi orang yang keliru dalam memahami, ya, itu berkeyakinan pada dirinya bahwa dia ini sudah berilmu, bukan orang jahil. Dia ini sudah benar. Nah, dan dia juga berkeyakinan bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan berbahaya. Ya. Orang yang sudah merasa benar, itu akan susah untuk diperbaiki. Ya. Apanya mau diperbaiki kalau dia sudah merasa benar? Yang mudah diperbaiki itu insya Allah kalau dia tahu dirinya salah. Nah, wal nadrib lidzalika ba'dul amsilati liyatabayyana lana ahammiyatul fahmi. Di sini kita akan berikan beberapa contoh supaya jelas betapa urgennya yang namanya pemahaman yang benar. Al-misalul awal, contoh yang pertama. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat 78 dan 79. Ya. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Ini kisah dua nabi mulia, Nabi Daud dan Sulaiman. Tatkala keduanya itu memberikan keputusan tentang ladang, ya. Yang ladang atau kebun. Yang ladang ini, ya, nafashat fihi ghanamul qaum, dirusak oleh apa namanya? Ghanam, kambing. Ya. Nah, wa kunna, kemudian Allah sebutkan dan kami, ya, li hukmihim syahidin, menjadi saksi akan, ya, keputusan tersebut. Nah, kemudian Allah berfirman, fafahamnaha Sulaiman,
kami berikan Sulaiman ini, Nabi Sulaiman, pemahaman. Ya. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Ya. Dan kami berikan kepada setiap masing-masing nabi ini, baik itu Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman, masing-masing diberikan hukman wa ilman. Ya. Hikmah dan ilmu masing-masing. Tapi Nabi Sulaiman diberikan pemahaman. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna at-tayra wa kunna fa'ilin. Dan wasakhalna, kami tundukkan, kami mudahkan, ya, bersama dengan Nabi Daud gunung-gunung, ya. Demikian pula at-tayr, burung-burung, seluruhnya ini yusabbihna, bertasbih bersama dengan Nabi Daud, ya. Dan kamilah yang melakukan hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-78 dan 79. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fadlullahi azza wa jalla, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadiyati bil fahmi. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada Nabi Sulaiman atas Nabi Daud. Ya. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dibandingkan Nabi Daud? Bil fahmi, dengan pemahaman. Makanya Allah berfirman, fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Walakin laisa hunaka naqsun fi ilmi Daud, tetapi bukan berarti ada kekurangan pada ilmunya Nabi Daud. Artinya ini bukan untuk mendiskreditkan Nabi Daud. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Dan pada keduanya, pada dari setiap keduanya ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, diberikan namanya hikmah dan ilmu. Wandur ila hadhil ayah. وانظر إلى هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ما امتاز به سليمان من الفهم فإنه ذكر أيضا ميزة داود عليه السلام. Perhatikan ayat ini, ya. Ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman dengan pemahaman, ya, Allah juga menyebutkan tentang kelebihan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Faqala ta'ala wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna. Kami tundukkan gunung-gunung dan juga burung-burung, semuanya bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Ini juga keutamaan. Wa dzalika hatta yata'adil kullam minhuma. فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما عن الآخر. Ya, nah, ini supaya terjadi yang namanya keseimbangan atau keadilan pada kedua nabi tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kedua nabi tersebut apa yang diberikan kepada kedua nabi tersebut yang kedua-duanya memilikinya, yaitu hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menyebutkan apa yang menjadi kelebihan atau keistimewaan pada setiap dari keduanya. Ya, wa hadza yadulluna ala ahammiyatil fahmi wa anna al-ilma laisa kullu syai'. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya sangat urgen yang namanya pemahaman. Sangat penting yang namanya pemahaman. Dan ilmu itu bukan segala-galanya. Ya. Maksudnya, kita diperintah untuk berilmu, diperintah untuk belajar, diperintah untuk membaca dan menghafal Al-Quran dan hadis. Itu bukan segala-galanya.
yang lebih utama dan lebih pokok daripada hal tersebut, ilmu itu kita paham. Ya. Ilmu itu kita paham, bukan cuma sekedar dikoleksi, dikasih banyak. Ya. Nah, ilmu luar biasa. Dia tahu semua. Sampai sesuatu yang tidak perlu ditahu, tahu semua. Ya. Itu dari sisi pengetahuan. Ya. Yang kadang pengetahuan tersebut tidak ada gunanya di kehidupan dunia ini. Ya. Seperti misalnya apa? Ya, anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah umum seperti saya juga dulu. Ya. Belajar sinus, kosinus. Ya. Apa gunanya di kehidupan dunia ini? Sekarang saya baru rasakan. Ya, walaupun saya setengah mati dulu hafal sinus, kosinus. Ya. Nah, di mana mau dipakai ini? Ya. Sampai di usia saya sudah 40 tahun masih bingung di mana saya mau pakai ini sinus dan kosinus. Ya. Nah, ini ilmu yang sebenarnya tidak perlu juga kita tahu, tapi disuruh kita tahu. Ini ilmu. Pemahaman dan penerapannya itu gimana? Bukan yang pokok itu tahu semua itu. Ya. Toh kalau tidak tahu itu semua, malaikat di bawah, mungkar dan nakir, yang akan bertanya kepada kita tidak akan tanya masalah itu. Bukan cuma sekadar kita punya ilmu, tapi bagaimana kita punya pemahaman. Ya. Bukan mendiskreditkan, ya, bukan menyepelekan keutamaan ilmu, ya. Orang yang hafal Al-Quran, bukan cuma hafalan saja. Ya, kalau dia tidak paham, besar kemungkinan terjatuh dalam kesalahan. Itu kesalahan fatal. Ya. Contoh yang tidak paham, apa artinya ayat yang dia baca? Ya, bisa keliru dan bisa salah. Sering saya dapatkan seperti itu. Ya. Kadang dia tambahkan la. Ya, yang paling saya sering dapat itu kan dia tambahkan la. Kadang juga nak kasih hilang la-nya. Kadang juga la-nya nak kasih pendek. Ya. Innallaha ya yuhibbul muhsinin. Itu ayatnya. Tapi karena dia ingatan kurang bagus, nak tambahkan la. Innallaha la yuhibbul muhsinin. Orang tidak paham. Iya, Masya Allah, jadi Allah itu benci sama orang yang berbuat baik. Masya Allah. Dia kan tidak paham. Tapi karena disuarakan, ditilawahkan dengan suara yang mendayu-dayu, terpesona orang. Iya. Tidak paham. Nah, ada yang paling sering saya dapatkan itu di surah Al-Baqarah. Saya kadang kesal dengarnya itu. Ya. Nah, kesal sekali dengarnya. Nah, lam yang harusnya dibaca agak panjang supaya menunjukkan itu nafi, itu dikasih pendek. Hasilnya apa? Ya, harusnya bukan atau tidak, hasilnya supaya. Ini orang tidak paham maknanya, tidak ada pemahaman, khalas. Ya. Nah, itu pentingnya itu pemahaman. Taib. Jadi memang kita perintah berilmu, tapi bukan cuma sekedar itu, kita paham. Makanya dari sini ya sekedar nuqtah juga dari saya. Ya, Anda yang punya sedikit ilmu tapi betul-betul paham dengan itu, punya pemahaman yang benar dengan ilmu itu jauh lebih baik. Baik. Al-misalu tsani, contoh yang kedua. Idza kana 'indaka wi'a'ani ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un wal akhar fihi ma'un baridun qarisun. Ya. Misalnya Anda punya ini dua wadah. Ya, dua wadah. Salah satu wadah tersebut isinya adalah air yang hangat-hangat kuku. Ya, tidak panas, tidak dingin, hangat-hangat kuku. Dan wadah yang lainnya itu isinya adalah air yang dingin, menusuk. Wal faslu, ya, faslu syita. Sementara ini musim syita, musim dingin. Ya. Faja'a rajulun yuridul ightisal min
ightisala minal janabah. Maka tiba-tiba ada orang yang datang dan dia butuh mandi janabah. Dia butuh mandi janabah. Faqala ba'dun nas. Maka sebagian orang mengatakan, al-afdalu, yang lebih utama itu, antastakdima al-ma'al balidah. Yang paling utama itu Anda pakai air dingin. Ya. Wa dzalika li anna al-ma'al balida fihi masyaqqah. Dia bilang paling utama kau pakai air dingin kalau mau mandi. Nah, kenapa? Dia ada dalil ya. Sebab kenapa? Dengan menggunakan air dingin itu menunjukkan pada penggunaannya atau di air dingin itu terdapat kesulitan. Ya. Kita agak merasa berat memakainya. Sebab ini musim dingin. Ditambah lagi airnya dingin. Kita seperti merasa berat untuk memakainya mandi. Ya. Kenapa itu lebih utama? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' ala al-makarih. Ya, wa kasratul khata' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salati wa dhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Nah, dalilnya apa katanya? Kenapa lebih bagus pakai air dingin? Ya. Sebab Nabi katanya bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang dengannya pula diangkat derajat? Maka para sahabat menjawab, iya, kami mau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, isbaghul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat-saat kita itu tidak menyukainya. Ya, paham maksudnya? Menyempurnakan wudu di saat kita tidak ingin. Kenapa? Ada penyebabnya. Seperti misalnya, iya, di musim dingin, iya, atau bukan musim dingin tapi cuaca yang dingin, tentunya kita tidak suka dengan yang dingin juga, sebab kita tampak tidak nyaman. Ya, tapi menyempurnakan katanya wudu di seperti itu, itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ini dalilnya. Ini makanya dia suruh orang itu, kau pakai air dingin mandi. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Yakni isbagul wudhu'i fi ayyamil bard. Yaitu menyempurnakan wudu pada musim dingin. Nah, di hari-hari dingin. Fa idza asbaghtal wudu' bil ma'il barid kana afdalu min an tusbighal wudu' bil ma'id dafi al munasib li tabi'atil jaw. Apabila Anda menyempurnakan wudhu dengan air yang dingin, itu katanya lebih utama dibandingkan Anda menyempurnakan wudhu dengan air yang hangat, yang cocok dengan cuaca dan musim. Ini katanya. Nah, farajulu afta bi anna istikhdamal ma'al barid afdalu wastadalla bil hadits sabiq. Maka orang itu berdalil, berfatwa, ya, bahwa menggunakan air yang dingin itu lebih utama dan berdalil dengan hadis yang tadi. Nah, kata Syekh Utsaimin, fahal khata' fil ilmi am fil fahmi? Beliau tanya ini, yang mana yang keliru dari apa yang disebutkan di atas? Yang mana yang keliru? Keliru pemahaman atau keliru ilmunya? Ilmunya sudah benar. Apa ilmunya? Hadis sahih. Ya. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia punya ilmunya, dia hafalkan. Makanya, kamu mandi pakai dingin. Nabi SAW bersabda. Itu kan ada ilmunya. Artinya dia ketika menyuruh, dia berdalil, dia punya ilmu. Ini tidak keliru ilmunya, pemahaman yang keliru. Wal jawab, dan jawabannya kata beliau, annal khata' fil fahmi, yang keliru pemahamannya. Ya, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul isbagul wudhu'i 'alal bakari wa lam yaqul an takhtara al-ma'al barid lil wudhu' wa farqu baina at-ta'biraini law kana al-warid fil hadith at-ta'bir ats-tsani la qulna na'am ikhtar ma'al barid walakin qala isbagul wudhu'i 'alal makarih ay anna al-insana la yamna'uhu burudatal ma' min isbagil wudhu'.
Yang keliru itu pemahamannya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wudu di masa-masa kesulitan. Ya. Beliau tidak mengatakan pilih, hendaknya kamu memilih air dingin untuk berwudu. Nabi tidak katakan demikian. Dan perbedaan antara dua ungkapan tersebut, seandainya yang disebutkan dalam hadits ungkapan yang kedua, yaitu yang mengatakan apa? Ungkapan yang kedua yang disebutkan, maka kita katakan iya, pilih air yang dingin. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakan wudu di saat makari, bahwasanya seseorang itu tidak menghalanginya berwudu dengan air yang dingin untuk menyempurnakan wudu. Adanya air dingin tersebut itu tidak menghalanginya untuk berwudu, dan bukan maksudnya kau lebih memilih air yang dingin. Nah, di sana ada air yang hangat. Paham ini? Ya. Nah, disuruh isbaghul wudu alal makari. Tetap sempurnakan wudu walaupun tidak kondisi tidak begitu kondusif. Ya, walaupun yang ada itu adalah air dingin, tetap sempurnakan wudu. Jangan karena air dingin tersebut hanya sedikit mau dipakai, yang ini tidak kena, yang itu tidak kena. Tidak. Tetap sempurnakan wudu. Dan bukan maksudnya kau milih yang dingin, nah di sana ada air yang hangat. Bukan begitu. Ya. Summa naqulu hal yuridullahu bi ibadihi al-yusr am yuridu bihimul usr? Ini yang pertama bantahannya. Lalu beliau tanya, beliau katakan, apakah Allah menginginkan kepada hambanya kemudahan atau kesulitan? Kemudahan. Ya, itu yang Allah inginkan. Al-jawab fi qoulihi ta'ala. Maka jawabannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Wa fi qoulihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innad dina yusrun. Dan juga pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya agama ini mudah. Ya. Bukan menginginkan kesulitan. Orang kalau berwudu, ini cuaca musim dingin ini. Ya. 6. Ada air dingin, ada air hangat. Iya. Kalau cuaca sudah dingin, musim sudah dingin, pakai air dingin, itu kita nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Itu kan membuat kita kesulitan. Ya. 6. Tapi kalau cuma itu yang ada, tetap kita sempurnakan wudu. Paham maksudnya? Nah, ternyata opsinya ada 2. Ya. Nah, ada multiple choice. Ya. Di sana ada air dingin, di sana ada air hangat. Iya. Maka air hangat ini dipakai untuk memberikan kemudahan kepada kita. Jangan pakai air dingin. Kenapa? Pakai dalil ini. Dalilnya benar, sisi pendalilan yang keliru. Ya? Ini pemahaman jemaah sekalian. Ilmu kadang tidak salah. Dia bawakan ayat, dia bawakan hadis, tidak keliru. Tapi interpretasi daripada ayat dan hadis itu yang kadang keliru. Dan ini kadang jauh lebih berbahaya dibandingkan orang yang tidak tahu. Nah, betapa banyak ya permasalahan terjadi di dunia nyata dan dunia maya disebabkan itu semua interpretasi yang keliru. Ya. Naam. Fa aqulu li talabatil ilmi, maka saya katakan kepada penuntut ilmu, inna qadhiyatal fahmi qadhiyatun muhimmatun. Ya, bahwasanya masalah pemahaman ini itu masalah yang sangat urgen. فعلينا أن نفهم ماذا أراد الله من عباده هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليسر. Ya. Maka wajib atas kita memahami apa-apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Apakah yang diinginkan oleh Allah itu menyusahkan hambanya di dalam pelaksanaan ibadah, ataukah sebaliknya
Ya. Allah menginginkan kemudahan atas hambanya dalam pelaksanaan ibadah. Wala syakka anna Allah azza wa jalla yuridu bina al-yusr wala yuridu bina al-usr. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan kepada hamba-hambanya. Fahadhihi ba'dul adab mimma yanbaghi li talibin ilmi ayyakuna muta'assiran biha fi ilmihi hatta yakuna qudwatan salihan wa hatta yakuna da'iyan ila al-khairi wa imaman fi dinillahi azza wa jalla. Naam. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Ya, ini penutupnya beliau. Nah, penutup untuk adab sekaligus rambu bagi setiap penuntut ilmu. Setiap penuntut ilmu, ya, bukan cuman dituntut dia tahu, dia hafal ilmu, tapi yang paling wajib dari itu, ya, ilmu tersebut benar tidak pemahamannya, ya, sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan, dan tidak ada pemahaman yang benar, ya, selain dengan memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits atau sunnah sesuai dengan pemahamannya pendahulu yang saleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Sebab Al-Quran dan hadits ini turun di masa mereka. Mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah, para sahabat. Mereka yang mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekeliruan, turun wahyu dari Allah menegur mereka, atau turun wahyu dari Allah menegur Nabi. Terus para sahabat ini memiliki murid. Muridnya siapa? Siapa muridnya mereka? Para tabi'in. Ya. Para tabi'in juga memiliki murid. Siapa muridnya mereka? Tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini, ya, itu Nabi berikan rekomendasi secara khusus, ya. Nah, Nabi berikan rekomendasi secara khusus. Nah, sebagai apa? Sebagai khairun nas, ya, sebagai manusia yang terbaik. 3 ini disebut dengan salah satu qurun al-mufaddalah. 3 zaman utama. Zamannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab disitulah nampak mereka mengamalkan Islam, ya, dibimbing langsung oleh Rasulullah bagaimana mengamalkan Islam dengan baik dan benar, ya. Nah, dan karena kebetulan mereka di Arab, makanya di Arab ini yang dikritik, ya. Nah, dan itu adalah ketentuan Allah mentakdirkan Nabi terakhir dari Arab, pengikutnya para sahabat banyak dari Arab, diterapkan di negara Arab. Kalau ada yang protes ini, dia tidak mau Islam dari Arab, dia mau misalnya Islam Nusantara, iya, wah ini aneh. Sebab Nabi SAW tidak lahir di Nusantara. Ya, Anda cari-cari dari Sabang sampai Merauke nggak ada. Demikian pula para sahabat tidak ada yang dari Nusantara. Ya. Nah, sementara ajaran Islam universal, rahmatan lil alamin. Iya. Tapi kenapa di kalangan sebahagian orang itu tidak dikatakan rahmatan lil alamin? Yang salah bukan Al-Qur'annya, yang salah bukan haditsnya, tapi pemahamannya. Pemahamannya yang keliru. Nah, sehingga dia mau, iya, apa istilahnya? Menjadikan Islam itu sesuai dengan Nusantara. Keliru. Tidak seperti itu. Nah, maka wajib, ya, penuntut ilmu, ya, punya pemahaman yang benar. Nah, tadi sudah saya ingatkan, ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan selainnya. Dan
Lalu beliau katakan inilah beberapa adab ya bagi penuntut ilmu yang seharusnya mereka menghiasi dirinya dengan adab ini sehingga memberikan efek dan pengaruh pada ilmu yang dia miliki. Dan dengan demikian dia bisa menjadi qudwah yang baik, teladan yang baik, dan bisa menjadi dai, juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, dan juga sebagai pemimpin dalam agama. Dan pemimpin dalam agama itu diraih dengan dua perkara, dengan kesabaran dan keyakinan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah di ayat yang ke-24. Nah, walhamdulillah selesai ada penuntut ilmu. Ya. Dan kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu al-asbabul al-mu'inah ala talibil ilmi. Beberapa sebab-sebab, beberapa hal yang sangat membantu, yang sangat membantu bagi penuntut ilmu, yang dengan hal tersebut penuntut ilmu akan mudah meraih ilmu. Nah, dan ini tidak bisa dilanjutkan. Maksudnya tidak bisa dilanjutkan saat ini sebab waktu dan kesempatan itu sudah sangat sempit. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini terlambat masuk kemarin. Bagaimana jika seorang penuntut ilmu belajar satu kitab namun dari beberapa orang guru atau ulama? Misal belajar kitab tauhid dari beberapa syarah kitab yang berbeda sekaligus, atau belajar bahasa Arab dari beberapa majelis ustadz yang berbeda. Karena terkadang ada faedah dari satu kitab yang tidak ada di satu guru, namun didapatkan dari guru yang lain sehingga saling melengkapi. Ini tidak menjadi masalah. Yang disebutkan kemarin, pertemuan kemarin, itu yang kami bacakan dari apa yang disebutkan Syekh, yaitu ketika satu pelajaran, satu cabang ilmu, yang satu cabang ilmu itu tolong dipahami, setiap cabang ilmu dalam syariat itu apakah itu fikih, hadits dan seterusnya, itu bagi penuntut ilmu ada yang dasar, ada yang tengah, dan ada yang beratnya. Jangan Anda baca yang dasar, Anda pelajaran yang dasar, balas potong, pindah kepada yang tengah. Ini juga yang tengah balas potong dibaca, pindah sampai yang paling beratnya. Ini yang keliru. Artinya kuasai dulu dasarnya. Nah, sekarang Kitabut Tauhid. Di sini ambil contoh Kitabut Tauhid. Yang misalnya yang paling dasar, yang saya pribadi anggap yang paling mudah itu bagi pemula memahami, dan itu dijadikan patokan bagi dia, Al-Mulakhas. Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kitabut Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitabut Tauhidnya itu disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Mulakhas itu ringkas sekali, enak. Itu dijadikan patokan. Nah, kitab ini dipelajari di Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, ini Kitabut Tauhid belum beres-beres, lalu naik Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini Kitabut Tauhid baru 3 halaman. Tiba-tiba pindah ke Aqidah Tahawiyah atau pindah ke Aqidah Al-Wasitiyah. Ini yang keliru jemaah sekalian. Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri, kalau syarah terkait dengan Al-Mulakhas, syarah terkait dengan Kitabut Tauhid, beliau punya yang namanya Al-Mulakhas, ringkas. Beliau punya syarah yang lebih luas, namanya I'anatul Mustafid. Itu lebih luas lagi, lebih tebal lagi. Sebab kenapa? Penuntut ilmu memang begitu. Dia mesti mulai dari yang paling dasar dulu. Dia kokohkan kaki dan ilmunya di situ. Baru setelah itu dia tambah khasanah keilmuannya dengan syarah yang lebih luas. Terus demikian. Yang dikritik, dan itu bisa menghabiskan waktunya penuntut ilmu tanpa ada pokok dan usul dalam dirinya, tidak ada ta'sil ilmi. Ini yang dasar-dasar. Kitabut Tauhid misalnya diberikan contoh di sini, atau belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ada yang memang dasar dulu. Kalau kita di sini pakai dasar apa? Nusul lughah. Ini belajar nusul lughah jilid 1.
Ya, baru setengah mau pindah suruh ke jilid 2. Ya. Itu suruh ke jilid 2, baru baca muqaddimah. Renteng sekali pindah ke jilid 3. Ini enggak benar. Dia tidak kuasai kaidah-kaidah di jilid pertama, ya. Kalaupun ada lagi kitab yang sama dasarnya dengan itu, tidak apa-apa, lain ulama, tidak ada masalah. So pasti masing-masing punya faedah yang berbeda. Tapi yang jadi masalah belum beres ini pondasi, langsung naik di atas, ya. Ya, kalau nahwu, ya kita sarankan yang paling mudah Al-Muyassar. Ya. Baru Al-Muyassar 3 halaman, pindah lagi ke mana? Al-Jurumiyah, pindah lagi ke Alfiyah. Aduh, kapan bisa kuasai? Itu yang keliru. Memang dia tahu, di Jurumiyah begini, Alfiyah begini, tapi tidak kokoh namanya, tidak punya taksil. Ini yang kita sebutkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Adapun kalau dia belajar kitab tauhid dari ulama fulan, ustaz fulan, tidak ada masalah. Sebetulnya sama kitab tauhid. Ya. Nah, dia kokohkan dirinya di kitab tauhid dulu. Kalau perlu selesai kitab tauhid, baru pindah ke kitab tauhid lagi. Ya, tapi dengan syarah lebih luas. Setelah itu, selesai di khatam mungkin sekian tahun, barulah dia pindah ke kitab tauhid lagi dengan syarah yang paling luasnya. Lalu kapan dia bisa belajar kitab yang lain? Iya, cari guru yang lain. Ya, yang mungkin yang mengajarkan misalnya kita al-aqidah wasithiyah, tapi itu belajar akidah saja, belajar kitab tauhid. Itu mulai dari dasar, ada usul salasah, ada qawaidul arba'. Kemudian ada usul sittah, ya. Baru ke kitab tauhid. Ya. Ini baru mau belajar akidah, langsung apa? Kasyf syubhat. Langsung syubhat dibahas. Ya. Iya. Atau baru selesai usul salasah, langsung nawaqidul Islam. Ini orang-orang baru hijrah semua ini, belum tahu apa itu tauhid, baru apa. Langsung dibahas di situ nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Siap-siap dikafirkan ente. Gimana bisa kokoh kalau seperti itu? Ya, ada urutannya. Ibarat sulam tangga, ada tangga-tangganya. Nah, tolong dipahami itu bagi setiap penuntut ilmu. Dan jangan dia berbicara, jangan juga dia komentar. Iya, kalau memang belum sampai ranahnya ke situ, ya, jangan. Dia baru kuasai usulus salasah. Ente tidak usah bicara masalah nawaqidul Islam kasyf syubhat. Ya, Anda belum ke situ. Pahami kadar diri kita. Nah, sekira ini jemaah sekalian ya. Semoga kita paham ya, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.